Bagaimana mereka percaya kepada Dia yang belum mereka dengar? Dan bagaimana mereka mendengar jika tiada yang memberitakan? Seperti ada tertulis, alangkah indahnya kaki orang yang membawa kabar baik. Sekarang mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 35. Doa minta tolong terhadap musuh dari Daud. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar. Bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku, tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka, jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri, biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, "Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia?" Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku, seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama Tuhan, Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, "Syukur, syukur, mata kami telah melihatnya." Engkau telah melihatnya Tuhan, janganlah berdiam diri, ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita atasku, janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur itulah keinginan kami, dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya.
dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Markus pasal 13. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Markus pasal 13 ayat 1 ayat 2. Matius pasal 24 ayat 1 ayat 2. Lukas pasal 21 ayat 5 ayat 6. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Markus pasal 13 ayat 3 ayat 13. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Markus pasal 13 ayat 14 ayat 23. Matius pasal 24 ayat 15 ayat 28. Lukas pasal 21 ayat 20 ayat 24. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya.
Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Lihat, Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Markus pasal 13 ayat 24 ayat 32. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta. Jangan lupa berbuat baik saudara, terus lakukan kebaikan setiap hari, tunjukkan iman dan pengharapan kita melalui perbuatan baik dan jangan lelah berbuat baik. Memang kadang-kadang itu terasa menjengkelkan, terutama ketika ada orang yang mengkhianati kebaikan yang kita berikan sehingga sangat menyakiti hati. Saudara, ketika setiap hari kita menanti-nantikan Tuhan dan melakukan perbuatan baik, sering ada orang mempertanyakan motivasi. Ketika saya membuat video pendek dan menyebut donasi 40 miliar, itu adalah bentuk komunikasi yang bersifat sindiran, bukan untuk memamerkan diri. Maksudnya adalah menyarkaskan, sarkastis diksi saya untuk menegur perilaku tertentu, bukan untuk menonjolkan diri. Ada pihak yang setiap hari menggalang donasi, namun pada saat yang sama menyerang orang lain. Saya tidak bermaksud menunjukkan bahwa saya hebat. Kesepakatan donasi terjadi karena kerja bersama. Kalau memakai nama rekening pribadi, belum tentu terkumpul sebesar itu. Justru karena memakai nama yayasan, dukungan bisa menjadi besar. Namun, ketika kita berbuat baik, tetap saja sering dipertanyakan dan dicurigai. Ada yang menuduh menipu dan sebagainya. Ketika para apologet bersikap seperti demon, iblis, mudah panas, girep-girep, dan ruwet, reaksinya bisa berlebihan. Apakah kita juga begitu?
Ketika ada pernyataan, kita segera menuntut bukti, lalu saling membuktikan dan berdebat hingga menjadi pertengkaran besar, bahkan ada yang mendorong, memancing konfrontasi, dan mempermalukan. Sebenarnya hal itu tidak perlu, terutama ketika mendengar omongan pasar atau gosip di tempat ibadah atau tempat kerja. Jangan terpancing untuk aksi saling menjebak atau membalas. Diamkan, jaga hati, dan jangan masuk ke pola berbantah-bantah. Lebih baik kita berdoa, Tuhan, berbantahlah dengan musuhku. Ketika kita berbantah-bantahan, waktu kita habis dan energi terkuras. Ada yang berkata, tapi saya menikmati perdebatan. Tetap saja energimu habis, akibatnya kamu cepat menua. Ada orang yang makin tua wajahnya makin berseri, tetapi ada juga yang makin keras dan kaku karena kebiasaan bertengkar. Sebaliknya, kalau hati dijaga baik, berusaha berbuat kebaikan, biasanya wajah ikut memancar. Jika senangnya bertengkar, sedikit-sedikit senggol bacok, lama-lama raut muka mengeras, penuh guratan tegang. Ada pekerja keras yang lelahnya tampak di wajah, tetapi ada juga yang tetap menyenangkan karena hatinya teduh. Wajah bisa tampak berkerut-kerut capek, tetapi ada juga yang tetap enak dipandang. Dalam sebagian budaya, orang menyebut duapan, wajah yang menyenangkan, mendatangkan berkat. Itu bisa dibangun, salah satunya dengan tidak suka bertengkar. Kalau sesekali saya bercanda dengan misu-misu sebagai hiburan, itu bukan karena kepahitan. Kepahitan biasanya mengubah raut wajah sehingga orang lain tidak nyaman berada di dekat kita. Saya teringat kisah seorang kerabat yang mengalami kepahitan mendalam setelah ditinggal pasangannya pada awal pernikahan. Seiring waktu, kepahitan itu tercetak di wajahnya. Sorot mata jadi tajam dan membuat orang lain menjauh. Orang yang sulit mengampuni, lama-lama wajahnya ikut berubah. Sebaliknya, hati yang mudah mengampuni, tulus dan ringan beban, biasanya membuat wajah tampak lebih sejuk dan menyenangkan. Banyak teman yang dulu tampak menawan saat remaja, tetapi 20 tahun kemudian rautnya jadi menyeramkan, bukan soal kosmetik, melainkan bahasa wajah yang terbentuk oleh hati dan kebiasaan. Anak kecil sering menangkap itu, digendong orang yang cantik sekalipun, kalau hatinya keras, si kecil bisa gelisah dan menangis. Karena itulah jangan mengejar pertengkaran. Kalau sering mengejar debat, kita justru kehilangan rasa damai dan tidak lagi mengecap kebaikan Tuhan. Melatih diri menahan diri itu penting agar otot-otot raut wajah tidak terbentuk oleh amarah. Kebiasaan adu otot, dalam arti suka adu kuat, membuat guratan wajah terbentuk seperti urat yang menegang. Anak muda sering tergoda bertengkar demi gengsi. Namun orang yang diberkati Tuhan tidak perlu begitu. Ketika ada yang mengumpat, ia tetap berdiri teguh. Ketika ada yang mengambil miliknya, ia tidak kehilangan damai. Bahkan saat difitnah, ia tidak kehilangan teman. Seperti samudra, diambil airnya setiap hari, tetap melimpah. Daripada menghabiskan tenaga di perdebatan, lebih baik menjaga hati. Iri dan serakah membuat kita terjebak, mengejar pekerjaan sampingan tanpa henti, memanaskan diri, dan akhirnya tertipu. Kebiasaan marah-marah di rumah hanya membuat keluarga takut. Jauh lebih baik menjadi pribadi yang menyenangkan, rapi, bersih, dan membawa suasana damai di rumah. Jika mulai tersulut untuk berbantah-bantah, ambil jeda sederhana, misalnya mandi agar segar, ganti suasana, dan pilih untuk tidak memperpanjang konflik. Sekali klarifikasi seperlunya, lalu lepaskan. Perdebatan yang berkepanjangan hanya menyedot waktu, energi, dan sukacita. Jangan mengejar kemenangan dalam percakapan. Jika tujuanmu hanya menang argumen, sebenarnya kamu sedang kehilangan orangnya.
Lebih baik dengarkan sampai tuntas. Seringkali orang akan bertemu dengan ucapannya sendiri. Orang yang hidup dalam kasih karunia tidak perlu berbantah-bantah untuk membuktikan diri. Tidak perlu turun kelas. Berdebat keras dengan orang yang tidak siap berdialog sehat hanya menguras tenaga. Ada istilah bijak, jangan melempar hal yang berharga kepada mereka yang tidak siap menerima. Kamu hanya akan disakiti. Bila orang sudah menutup telinga dan tidak memberi ruang dialog, lebih baik akhiri percakapan dengan tenang. Di rumah tangga jangan saling mengalahkan, bergantian berbicara, saling mendengar, dan bertanya dengan tulus. Apa yang membuatmu marah? Apa yang tidak kamu suka? Dengan begitu, pasangan bertumbuh kompak. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja menjelaskan di dalam hati ketika kata-kata kita tidak lagi memadai. Haleluya, amin. Kalau video ini menyentuh hatimu, bagikan ke teman dan subscribe untuk terus kita bertumbuh bersama. Terima kasih.